Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Siti Fauzia Rahmani Rasyid juga Jian Jakiah akan mempresentasikan mata kuliah pembelajaran bahasa Indonesia dengan materi konsep pembelajaran bahasa terpadu. Untuk materi pertama akan dibacakan oleh rekan saya Jian Jakiah. Kepadanya saya persilahkan. Baik, di sini saya mungkin akan menjelaskan tentang pengertian pembelajaran bahasa terpadu. Pembelajaran terpadu sebagai suatu konsep dapat diartikan sebagai pendekatan pembelajaran yang melibatkan beberapa mata pelajaran untuk memberikan pengalaman yang bermakna kepada siswa. Dikatakan bermakna karena dalam pembelajaran terpadu, siswa akan memahami konsep-konsep yang mereka pelajari melalui pengalaman langsung dan menghubungkannya dengan konsep lain yang sudah mereka pahami. Fokus perhatian pembelajaran terpadu terletak pada proses yang ditempuh siswa saat berusaha memahami isi pembelajaran sejalan dengan bentuk-bentuk keterampilan yang harus dikembangkannya. Berdasarkan hal tersebut, maka pengertian pembelajaran terpadu dapat dilihat sebagai 1. Pembelajaran yang beranjak dari suatu tema tertentu sebagai pusat perhatian yang digunakan untuk memahami gejala-gejala dan konsep lain, baik yang berasal dari mata pelajaran yang bersangkutan maupun dari mata pelajaran lainnya. 2. Suatu pendekatan pembelajaran yang menghubungkan berbagai mata pelajaran yang mencerminkan dunia nyata di sekeliling dan dalam rentang kemampuan dan perkembangan anak. 3. Suatu cara untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan anak secara serempak. Dan yang keempat, merakit atau menggabungkan sejumlah konsep dalam beberapa mata pelajaran yang berbeda dengan harapan siswa akan belajar dengan lebih baik dan bermakna. Pembelajaran terpadu juga merupakan suatu pendekatan yang berorientasi pada praktik pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak. Pendekatan ini berangkat dari teori pembelajaran yang menolak proses latihan atau hafalan, atau bisa disebut juga dengan drill, sebagai dasar pembentukan pengetahuan dan struktur intelektual anak. Teori pembelajaran ini dimotori para tokoh psikologi Gestalt, termasuk teori Piaget, yang menekankan bahwa pembelajaran itu haruslah bermakna dan menekankan juga pentingnya program pembelajaran yang berorientasi pada kebutuhan perkembangan anak. Pelaksanaan pendekatan pembelajaran terpadu ini bertolak dari suatu topik atau tema yang dipilih dan dikembangkan oleh guru bersama-sama dengan anak. Tujuan dari tema ini bukan hanya untuk menguasai konsep-konsep mata pelajaran, akan tetapi konsep-konsep dari mata pelajaran terkait dijadikan sebagai alat dan wahana untuk mempelajari dan menjelajahi topik atau tema tersebut. Jika dibandingkan dengan pendekatan konvensional, maka pembelajaran terpadu tampaknya lebih menekankan pada keterlibatan anak dalam proses belajar atau mengarahkan anak secara aktif terlibat dalam proses pembelajaran dan pembuatan keputusan. Pendekatan pembelajaran terpadu ini menekankan pada penerapan konsep belajar sambil melakukan sesuatu. Yang kedua yaitu prinsip pembelajaran bahasa terpadu. Prinsip-prinsip pembelajaran bahasa terpadu ini dibagi menjadi beberapa prinsip, yaitu A. Tema hendaknya tidak terlalu luas, namun dengan mudah digunakan untuk memadukan mata pelajaran. B. Tema harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan siswa. C. Tema harus bermakna, maksudnya
tema yang dipilih untuk dikaji harus memberikan bekal bagi siswa untuk belajar selanjutnya. Dan D. Tema yang dikembangkan harus mampu menunjukkan sebagian besar minat siswa. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh saya sendiri. Tema yang dipilih hendaknya mempertimbangkan peristiwa-peristiwa otentik yang terjadi di dalam rentang waktu belajar. Tema yang dipilih hendaknya mempertimbangkan kurikulum yang berlaku serta harapan masyarakat. Dan G. Tema yang dipilih hendaknya juga mempertimbangkan ketersediaan sumber bahan belajar. Dalam proses pelaksanaan pembelajaran bahasa secara terpadu, perlu diperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, guru hendaknya tidak bersikap otoriter atau menjadi single aktor yang mendominasi aktivitas dalam proses pembelajaran. 2. Pemberian tanggung jawab individu dan kelompok harus jelas dalam setiap tugas yang menuntut adanya kerjasama kelompok. 3. Guru perlu bersikap akomodatif terhadap ide-ide yang terkadang sama sekali tidak terpikirkan dalam perencanaan pembelajaran. Dalam proses penilaian pembelajaran bahasa secara terpadu, perlu diperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan penilaian diri atau self-evaluation di samping bentuk penilaian lainnya. 2. Guru perlu mengajak para siswa untuk menilai perolehan belajar yang telah dicapai berdasarkan kriteria keberhasilan pencapaian tujuan atau kompetensi yang telah disepakati. 3. Manfaat pembelajaran terpadu. Di bawah ini ada beberapa uraian manfaat yang dapat dipetik dari pelaksanaan pembelajaran terpadu. Yang pertama, dengan menghubungkan berbagai mata pelajaran akan terjadi penghematan karena tumpang tindih materi dapat dikurangi bahkan dihilangkan. Yang kedua, siswa dapat melihat hubungan-hubungan yang bermakna sebab materi pembelajaran lebih berperan sebagai sarana atau alat daripada tujuan akhir itu sendiri. Yang ketiga, pembelajaran terpadu dapat meningkatkan taraf kecakapan berpikir siswa. Hal ini dapat terjadi karena siswa dihadapkan pada gagasan atau pemikiran yang lebih besar, lebih luas, dan lebih dalam ketika menghadapi situasi pembelajaran. Yang keempat, kemungkinan pembelajaran yang terpotong-potong sedikit sekali terjadi, sebab siswa dilengkapi dengan pengalaman belajar yang lebih terpadu sehingga akan mendapat pengertian mengenai proses dan materi yang lebih terpadu. Yang kelima, pembelajaran terpadu memberikan penerapan dunia nyata sehingga dapat mempertinggi kesempatan transfer pembelajaran. 6. Dengan pemaduan pembelajaran antar mata pelajaran, diharapkan penguasaan materi pembelajaran akan semakin baik dan meningkat. 7. Pengalaman belajar antar mata pelajaran sangat positif untuk membentuk pendekatan menyeluruh pembelajaran terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Siswa akan lebih aktif dan otonom dalam pemikirannya. 8. Motivasi belajar dapat diperbaiki dan ditingkatkan dalam latar antar mata pelajaran. Para siswa akan terlibat dalam konfrontasi yang melibatkan banyak pemikiran dengan pokok bahasan yang dihadapi. 9. Pembelajaran terpadu membantu menciptakan struktur kognitif atau pengetahuan awal siswa yang dapat menjembatani pemahaman yang terkait, pemahaman yang terorganisasi,
dan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep-konsep yang sedang dipelajari, dan akan terjadi transfer pemahaman dari satu konteks ke konteks yang lain. 10. Melalui pembelajaran terpadu, terjadi kerjasama yang lebih meningkat antara para guru, para siswa, guru-siswa, dan siswa orang atau narasumber lain. Belajar menjadi lebih menyenangkan, belajar dalam situasi yang lebih nyata, dan dalam konteks yang lebih bermakna. Alhamdulillah, untuk pembacaan materi telah kami sampaikan barusan. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan, tinggal tulis di komentar ya teman-teman. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.